rumors. Yo, apa kabar para pencinta teror, adrenalin, dan penikmat mimpi buruk dimanapun kalian berada? Selamat datang kembali di Zenat TV, tempat paling sah buat kalian yang doyan nyalinya diuji sampai titik darah penghabisan. Kali ini, kita bakal menguliti habis sebuah film horor survival paling brutal tahun 2025 berjudul The Bayou. Pesawat mereka jatuh di tengah sungai tercemar bahan kimia, menyisakan teror mutlak saat aligator-aligator raksasa hasil kontaminasi kimia bangkit dari air keruh untuk merobek daging mereka hidup-hidup. Tanpa banyak basa-basi busuk lagi, mari kita saksikan bagaimana jeritan ketakutan berubah menjadi simfoni kematian yang paling biadab. Tarik napas kalian dalam-dalam, tutup pintu kamar kalian rapat-rapat, dan selamat menikmati detik-detik terakhir kewarasan kalian. Cekidot. Berlatar di pedalam Rusiana, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang. Yang bertepatan dengan itu, pihak kepolisian rupanya sudah berada di sana untuk melakukan penggerebekan. Dan di tengah momen penggerebekan itulah, salah satu pegawai terlihat sedang berusaha membuang cairan kimia ke sungai, yang meskipun polisi sudah berusaha menghentikannya, cairan berbahaya tersebut sudah terlanjur ubar-aber kemana-mana, dan mengalir ke sepanjang sungai hutan Rusiana. Dan kisah akan berfokus pada seorang mahasiswi biologi berprestasi di salah satu kampus terbesar di Amerika bernama Kyle. Saat ini, Kyle sedang berduka atas kematian kakaknya yang begitu mendadak akibat serangan jantung. Dan sebagai bentuk penghormatan, dia berniat akan menaburkan kremasinya di Florida Keys, atau pulau kecil yang paling si kakak sukai, seperti sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Kyle! Oh my god! Hi, Alice! Oh my god, I missed you so much! Selesai belajar, Kyle dijemput oleh teman lamanya bernama Alice. Ini parasnya, rupanya mereka sudah janjian untuk pergi menaburkan abu kremasi sang kakak bersama. Sehingga ketika Alice mengatakan jika di luar sudah ada orang lain yang menunggu, Kyle seketika bingung karena mereka berencana hanya akan pergi berdua. Namun karena tak punya pilihan lain selain ikut saja apa kata Alice, mereka ditemani Malika dan Sam pun akan pergi satu mobil bersama. Melihat Kyle yang tak begitu senang dengan kehadiran Malika dan Sam, di sana membuat Alice akhirnya jujur jika mobil miliknya tadi malam sudah dijual oleh sang ibu, yang merupakan seorang penjudi berat. Sehingga Alice sengaja mengajak mereka berdua agar memiliki tumpangan, dan rencana mereka pergi ke Florida Keys tetap berjalan lancar. I said no smoking. I forgot. Tiba di sebuah hotel, Alice yang melihat Kyle masih sedih atas kepergian sang kakak, lantas Alice mengingatkan Kyle untuk mulai berusaha mengikhlaskan kepergian kakaknya. Namun Kyle malah tak terima, karena menganggap jika tak ada seorang pun yang mengerti perasaannya. Dan dengan mudahnya, orang-orang lupakan seseorang yang mereka cintai. Kyle. Esoknya, Kyle CS kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti sejenak di sebuah rest area untuk sekedar sarapan bubur ayam. Sebelum masuk, Kyle tak sengaja melihat koran yang semuanya berisi berita utama tentang serangan buaya yang baru-baru ini sering terjadi di mana perhatiannya. Seketika buyar saat ada seorang pria tua yang memperingatkan Kyle untuk jangan main di sekitar sungai jika tak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Kyle, let's go. Alih-alih berkendara sampai ke Pulau Florida, Kers Malika malah membawa mereka ke bandara swasta yang sudah lama tidak beroperasi. Sontak hal itu membuat semua orang bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh si Malika ini. Ya, Malika belum pernah naik pesawat seumur hidupnya, sehingga dia berencana melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat agar bisa lebih cepat sampai ke pulau, meski dia tahu betul jika Kyle sangat takut dengan yang namanya ketinggian. Welcome to Frank Airlines.
Dia bernama Frank, seorang pemabuk berat sekaligus pemilik bandara ini. Dilihat dari gelagatnya, mereka tak begitu yakin jika Frank ini bisa diandalkan atau hanya seorang penipu turis saja. Namun karena Malika sudah terlanjur bayar tiket dengan harga murah dan di sana juga ada turis lain yang akan pergi, mereka akhirnya memberanikan diri untuk menaikinya. Excuse me, sir, but you need to switch your phone off. Yeah, 15 minutes. Singkat cerita, tibalah mereka di udara. Para penumpang nampak dibuat tak nyaman oleh seorang pria yang terus teleponan saat pesawat sedang terbang. Bukan apa-apa, karena selain dilarang, mereka juga tak ingin hal buruk terjadi selama dalam penerbangan. Sudah pesawatnya sempit, gerah, bau keringat, dan segala ketidaknyamanan yang lain. Ini malah terus teleponan, yang tanpa mempedulikan keselamatan semua orang. Sempat dilarang, tetapi tetap menjalankan keinginannya sendiri. Si bapak yang mulai kehabisan kesabaran pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tetapi, disinilah mereka sekarang, terdampar di sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah amburadul. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun terdapat beberapa penumpang dengan luka cukup berat. Ditambah 2 orang hilang termasuk kopilotnya. Sehingga sambil menunggu tim SAR datang, mereka berusaha saling mengobati satu sama lain. Alice yang saat itu melihat Frank teriak-teriak mencari kopilotnya, mengatakan jika apa yang dilakukan Frank tak ada gunanya, sehingga Alice menyarankan untuk menunggu tim penyelamat dan mempercayakan pencarian pada mereka. Namun hal mengejutkan terjadi saat Frank akhirnya jujur tentang penerbangan yang ilegal. Frank juga tidak menjamin akan adanya tim penyelamat yang datang. Karena boro-boro datang, tim SAR bahkan tidak tahu jika Frank sudah melakukan penerbangan. If the black box wasn't on, no one knows that we're here. She's right. Sebagai gadis yang cerdas dan rajin membaca buku, Kyle juga menambahkan jika mereka sedang berada di area hutan tropis terbesar di Amerika. Bahkan jika tim penyelamat mengetahui mereka terdampar di sini, kemungkinannya sangat kecil untuk tim dapat menemukan keberadaan mereka. Sehingga dia menyarankan untuk jangan terlalu berharap tim penyelamat akan datang. Karena yang terpenting saat ini adalah mencari tempat teduh untuk mereka beristirahat. Walk. Maybe northeast. Now I feel better that we have a solid plan. Setelah perdebatan yang cukup serius, Kyle meminta semua orang untuk mencari sesuatu yang dinilai akan berguna. Entah itu makanan, lampu senter, pisau, arit, parang, payung, balincong, gula, garam, atau apapun itu daripada saling menyalahkan dan memperdebatkan masalah yang tidak penting. Ketika semua orang sedang sibuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, Alice tak sengaja melihat sesuatu di balik semak-semak yang tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Alice yang penasaran, segera pergi untuk memeriksa dan menemukan sarang berisi beberapa telur buaya yang cukup besar. Tak lama si kopilot yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul di tengah sungai sambil teriak-teriak minta tolong. Sehingga Frank yang khawatir dengan keselamatan temannya pun langsung nyemplung disusul oleh Kyle dan Sam yang juga bermaksud untuk membantu. Tetapi... ya, si kopilot tewas dicapluk dan ditarik ke dalam air oleh buaya yang sangat besar. Di mana itu membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat barusan. Sehingga Kyle meminta semua orang untuk menjauh dan pergi dari area sungai. Setelah berjalan cukup jauh, si ibu yang notabene sudah tua pun mengaku jika dirinya sangat lelah dan tak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Sehingga Kyle dengan sopan meminta yang lain untuk menunggu, sekalian beristirahat juga. Namun Malika yang goreng hati pun malah menyangka jika Kyle hanya ingin dianggap pemimpin oleh yang lain. Whatever. Tengah malam ketika semua orang sudah tertidur pulas, salah seorang pria terbangun karena sudah tak kuat ingin buang air. Yang ketika sedang dalam posisi enak-enaknya, tiba-tiba HP-nya berdering, pertanda ada panggilan masuk. Sehingga si pria yang sedari tadi tak bisa melakukan panggilan karena tak ada sinyal pun, buru-buru mengambil HP dari dalam sakunya. Tetapi... Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me?
Keesokan harinya, Kyle dan yang lain dikejutkan dengan penemuan jejak buaya dan jasad si pria yang sudah dalam keadaan tewas tercabik-cabik. Sontak hal itu membuat Kyle merasa heran dengan buaya yang tidak memakan si pria dan hanya membunuhnya. Padahal jelas-jelas seekor buaya pada umumnya hanya memangsa ketika lapar saja. Dan setelah itu, mereka kembali bersembunyi di tempat yang lembab. You got any ideas? Frank. There's been rumors. Frank pun kemudian bercerita tentang rumor yang sedang hangat di masyarakat, bahwa buaya yang ada di sungai ini memang semuanya bertingkah aneh. Seekor buaya biasanya akan langsung lari setelah melihat atau mendengar suara manusia. Namun buaya di sungai ini malah bertingkah sebaliknya. Mereka justru mengamuk dan bereaksi agresif terhadap manusia, bahkan rela menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengejar dan membunuh mangsanya. It's a cabin or something. Hey, I think that'll give us an vantage point. At least we can see what's coming. Tak lama Alice melihat sebuah bangunan tua yang lokasinya cukup dekat, sehingga mereka bergegas pergi untuk menjadikannya sebagai tempat istirahat, sekaligus berlindung dari ancaman buaya yang biasa muncul kapan saja. Hey, stop. Di tengah perjalanan, Kyle melihat banyak sekali buaya yang telah mengepung mereka dari berbagai arah, sehingga dia meminta si ibu yang sudah berada di depan untuk jangan bergerak, diam saja, tunggu para buaya pergi. Bukan apa-apa, itu karena buaya sangat sensitif terhadap suara dan gerakan tiba-tiba. Namun ketika mereka masih menyusun rencana untuk kabur, tiba-tiba Biggerton. bukannya ikut membantu. Kyle dan yang lain menahan pintu agar si buaya tak bisa masuk. Malika yang pika sebelan pun malah pergi dan mencari jalan keluar lain, sembari mendobrak-dobrak pintunya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan, jika si Malika adalah orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hingga malam tiba, para buaya masih tak mau pergi dan tetap menunggu mereka di luar gubuk. Kyle yang khawatir dengan keselamatan semua orang pun meminta mereka untuk bergantian tidur dan berjaga kalau-kalau para buaya kembali berusaha melobrak pintu. Larut malam, Kyle membantu salah satu teman, kita panggil saja Yuli, yang kakinya terluka akibat sempat tergigit salah satu buaya, di mana kondisinya terlihat sangat memprihatinkan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun karena mereka tidak memiliki obat sama sekali, Kyle hanya bisa menahan pendarahan dengan kain seadanya. I think we should take turns taking watch. Selesai mengobati Yuli dan membiarkannya istirahat, Kyle dihampiri oleh Sam sambil menunjukkan peta yang ditemukannya dari dalam laci. Dari penuturannya, peta tersebut menunjukkan keberadaan mereka saat ini. Dan jika sesuai dengan apa yang ada di dalam peta, sekitar 3 mil dari sini terdapat bangunan terbengkalai yang cukup besar, sehingga mereka berencana pergi ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu, atau setidaknya ada telepon yang masih bisa digunakan. Are we just going to ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction, not to mention the thing that we're running from? Tak terima dengan keputusan tersebut, Malika si gerengseng pun kembali berulah dengan memprovokasi semua orang untuk tetap tinggal, daripada berjalan 3 mil demi mencari sebuah bangunan dan percaya pada peta yang masih diragukan kebenarannya. Padahal semua itu hanya akalan-akalan si Malika yang sudah lelah dan tak sanggup melakukan perjalanan jauh. Hey, go the fuck out! Whatever the f*** is here. Fuck out of here. Tak hanya saya saja yang dibuat naik pitam, para korban terdampar juga mulai risih dengan kelakuan si menculak si Malika ini. Sehingga Frank akhirnya angkat bicara dengan keputusan yang Kyle ambil, bahwa dia dan yang lain setuju untuk pergi, dan akan mulai bersiap-siap. Sedangkan untuk Malika mau ikut, silahkan temilu kajen. Sebelum berangkat, Kyle yang sedikit banyaknya memahami perilaku para buaya, mulai memberikan arahan terkait apa saja yang harus dilakukan jika buaya tiba-tiba menyerang. Setelah berkemas dan membawa senjata seadanya, mereka pun berangkat menuju bangunan yang dimaksud. Dalam perjalanan, Yuli mengeluhkan lukanya yang semakin memburuk dan meminta Samsung suaminya untuk rehat sejenak. Di mana Malika kembali berulah dengan menghasut yang lain untuk meninggalkan mereka berdua saja daripada menjadi beban dalam perjalanan. Namun karena mereka sudah mengetahui sifat buruk dari si Malika, tak ada satupun yang menggubris perkataannya tersebut. Oh, I can't go on.
Sambil istirahat, Sam kembali membuka peta untuk mengira-ngira posisi mereka saat ini. Menurut keterangan yang dia temukan, jalan menuju bangunan tersebut rupanya harus melewati sungai yang ada di hadapan mereka saat ini. Yang karena tak ada jalan lain selain harus menyeberang, mereka pun berencana membuat sebuah rakit yang dapat menampung semuanya melewati sungai. Let's get to work. Do you want me to stay with her? Please. Put it down. Sementara yang lain berada di tepi sungai sambil mencari tali untuk mengikat balok kayu. Alice, Frank, dan Sam pergi ke hutan untuk mencari balok lain karena masih kurang. Yang sesaat setelah Frank dan Sam pergi membawa baloknya, Alice tak sengaja menemukan salah satu buaya yang sedang ngadodoho di balik semak-semak sehingga Where's Alice? She's right behind us. We have to go back. selesai melukai si buaya dengan kayu runcing yang dibawanya, Alice buru-buru menemui yang lain untuk segera berlayar karena para buaya mulai mencium keberadaan mereka. Di mana Yuli yang merasa tak kuat lagi untuk bertahan pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Samsul dan semua orang. Setelah cukup jauh Papalidan menyusuri sungai, akhirnya Kelsias berhasil menemukan lokasi bangunan yang dimaksud dalam peta. Di mana kita yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa bangunan yang selama ini mereka cari adalah sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang yang kita lihat di awal film tadi. Karena lokasi bangunan yang cukup luas, mereka pun berpencar untuk menelusuri seluruh bagian dalam bangunan ini. Kyle, Sam, dan Samsul akan memeriksa bagian lantai bawah, sementara sisanya akan naik lantai 2 untuk memeriksa kalau masih ada orang yang bisa mereka mintai tolong. Beberapa saat mencari, tibalah Kyle di ruang tempat bubuk terlarangnya dibuat, dan benar saja, mereka menemukan tong berisi limbah ungu sudah mayabah tumpah kemana-mana. Kyle menduga jika limbah inilah yang telah mengkontaminasi para buaya, sehingga mereka berperilaku agresif. Disusul dengan kemunculan seorang pemuda yang terluka entah karena apa, sehingga Kyle dengan cepat menolong dan menyanyikan tentang apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya si pemuda kebiru tewas karena kehabisan darah. He's gone. Beralih ke atas, saat Frank CS masih kukulintingan mencari telepon atau radio yang bisa digunakan. Sementara ia dan Malika akan mencari di bagian depan plafon, Alice diminta pergi ke ruang belakang untuk memeriksa seorang diri. Yang di sini Malika kembali berulah dengan memprovokasi Frank untuk meninggalkan semua orang dan kabur saja bersamanya. Sehingga Frank yang sudah jengkel pun nekat menjatuhkan si Malika dari atas tangga. Tetapi yang muncullah si buaya yang langsung menyerang Frank hingga terjatuh. Sementara untuk si Malika yang tidak jadi modar, ia berteriak sekeras mungkin untuk mendapat pertolongan dan berhasil diselamatkan oleh KLCS yang langsung naik setelah mendengar suara teriakannya. It's okay. You're safe. Tak ingin lebih banyak jatuh korban jiwa, Kyle mengajak yang lain untuk pergi dari sini dan keluar lewat pintu belakang. Yang secara kebetulan mereka akhirnya menemukan sebuah telepon ngadaplok tepat di ujung ruangan. Namun masalah lain kembali muncul saat jalur yang harus mereka lewati sudah dipenuhi kubaran lumpur yang merupakan tempat tinggal para buaya. Perlahan tapi pasti, satu persatu dari mereka berhasil lewat tanpa membangunkan para buaya yang sedang tertidur. Namun saat Sam akan melakukan gilirannya, ia malah keseleo dan tak sengaja menimpa salah satu telur si buaya. Sehingga dengan cepat, Kyle menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan langsung mendapatkan konfirmasi. Sehingga mereka tinggal keluar untuk mencari tempat terbuka agar lebih mudah ditemukan. Namun masalah lain muncul saat si buaya sudah ngajentul dan menghalangi pintu keluar. Sehingga Alice menggunakan telur si buaya untuk mengalihkan perhatiannya. Tetapi Alice digigit dan dibuntang-banting hingga tak sadarkan diri, disusul dengan Samsul yang juga sama-sama dibuat tidak berdaya.
Beruntung Kyle berhasil menembak dan mengalihkan perhatiannya. Yang ketika si buaya akan balik menyerang, Kyle secara kebetulan melihat cairan kimia yang mudah terbakar yang berada di dekatnya. Dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah peristiwa mengerikan yang terjadi, kini Kyle akhirnya bisa menuntaskan kewajibannya untuk menabur abu sangkaka di Florida Cache dengan tenang. Sementara di dalam pulau, kita akan melihat Frank yang ternyata masih hidup pasca diserang buaya kemarin malam. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah gerombolan buaya mulai mendekat dan akan menjadikannya makanan penutup. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, keserakahan merusak alam dan alam akan membalasnya dengan cara yang paling brutal. Udah gitu aja, nyali kalian masih aman atau udah mau copot? Siksa tombol like, spam komentar, dan tekan subscribe sekarang juga, biar gak ketinggalan teror selanjutnya di Zenat TV. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya. Ciao!